Dan yang kedua, ya dengan kita mengirimkan seed ini juga tidak ada limbah di rumah sakit. Karena itu kan sudah ada di pasien. Jadi tidak ada sisa yang tertinggal. Ini semua bisa dibuat di dalam negeri. Jadi ketergantungan luar negeri sudah minimal sekali gitu. Nah, ini diharapkan tentu biaya untuk produksi ini nanti akan lebih menjangkau ekonomi dari masyarakat kita sampai ke bawah juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, untuk prosesnya nih, Dok. Untuk terapi ini prosesnya seperti apa? Banyak pertanyaan untuk dokter nih saya. Selain prosesnya nanti juga mungkin saya akan bertanya efek samping tadi itu. Tapi kita berbicara mengenai proses dulu, Dok. Jadi setelah kita tentukan, kita diagnosa ya, lalu kita tentukan di mana letak tumornya. Jadi kita berusaha memasukkan seed ini ke dalam tumor. Dan ini perlu menggunakan panduan. Jadi kita menggunakan alat yang disebut aplikator seperti ini. Nanti aplikator ini akan memandu kemana tempat tumor tersebut. Itu dengan pencitraan. Bisa saja dengan USG, bisa saja dengan CT scan. Nah, jika sudah diletakkan di dalam tumor, nanti akan dihitung berapa dosis yang akan mencapai keseluruhan tumor. Nah, setelah kita ketahui, kita bisa memperkirakan bahwa ini akan terjadi kematian sel dengan dosis yang tercapai ini. Jadi kita lakukan follow up untuk di kemudian harinya. Nanti bisa kita ulang lagi dengan pemeriksaan apakah masih ada yang hidup atau masih ada yang atau sudah sembuh. Ya. Itu untuk jangka waktu berapa lama ya, Dok ya? Untuk terapi ini biasanya membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan. Jadi ditanam di dalam tubuh pasien. Ya. Tapi kalau aplikasinya ya mungkin hanya beberapa menit saja. Mungkin tergantung pada kemahiran yang memasang. Yang masang. Oke. Nah, ini kalau tergantung pada kemahiran ini kan berarti harus ada pelatihan tertentu. Betul, kan? Iya. Ini gimana nih, Ya, Pak? jadi mungkin kalau pelatihan dari sudut pemakaian nanti makanya saya minta Hasan Sadikin untuk mensosialisasikan ini. Ya, seperti itu. Jadi Batan sendiri hanya sebagai penyedia dari bahan radioaktif itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara, kita juga perlu tahu ya, smart people ya, pengobatan apapun tentunya kita ingin tahu ada efek sampingnya nggak nih, ya kan? Jangan sampai satu organ tubuh kita sembuh, tapi bisa mengganggu organ tubuh yang lain. Nah, untuk efek samping ini bagaimana, Dokter Setiawan? Ini suatu keberuntungan, ya suatu kelebihan daripada seed ini, karena dia mempunyai bentuk yang kecil dan berada di dalam tumor, sehingga pajanan radiasinya itu mempunyai jangka yang pendek, sehingga organ-organ ataupun jaringan sekitarnya sangat-sangat sedikit sekali, minimum, sehingga memang sudah diketahui bahwa paling minim untuk efek samping. Jadi karena jaringan sekitar maupun organ yang normal itu hampir dikatakan tidak terkena pajanan. Ya. Oke, baik. Ingin menambahkan mungkin? Jadi itulah mungkin salah satu yang menguntungkannya. Kenapa kita gunakan jodium-125? Jadi karena energinya rendah ini, jadi penjarahan radiasi gamanya itu tidak sampai keluar dari jaringan yang sakit. Sehingga jaringan sehat itu aman gitu. Seperti itu. Lain kalau halnya kita menggunakan radioisotop yang memancarkan radiasi dengan energi yang tinggi, misalnya gamma yang tinggi, itu bisa sampai keluar tubuh. Nah, itulah makanya digunakan untuk diagnosa gitu ya, untuk mengetahui letaknya penyakit. Nah, untuk ini apalagi dikaitkan dengan terapi itu hanya di sekitar itu saja. Nah, karena itulah ini mungkin efek samping sedikit yang dikatakan Dr. Setiawan tadi juga sangat minimal terhadap jaringan-jaringan yang sehat. Ya, seperti itu. Ada batas usia untuk penggunaan terapi ini tidak? Apabila ini terjadi pada balita atau lanjut usia, lansia? Memang sebenarnya tidak ada yang batasan yang absolut, tetapi memang diperkirakan atau diutamakan adalah yang memang masih produktif sampai dengan kemungkinan, karena mengingat ini akan selalu selamanya akan ada di dalam pasien. tubuh. Ya, tentu saja pada bayi atau balita yang masih banyak pertumbuhan, tentu saja akan dipertimbangkan lebih lanjut kalau misalnya memang ada indikasi. Ya. Bisa digunakan alternatif lain. Oke, baik. Nah, biaya nih, Dokter Setiawan. Kan tadi dikatakan juga Pak Mutolib sudah sedikit banyak juga menjelaskan ya, smart people, bahwa apabila ini sudah diproduksi domestik
locally begitu, pasti biaya juga jauh lebih murah dan semoga bisa menjangkau lapisan masyarakat hingga yang terendah gitu ya. Nah, di Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri sudah ada perkiraan kira-kira biayanya itu sampai seperberapanya sih kalau dibandingkan dengan kita harus keluar negeri begitu? Sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan pengobatan di luar negeri. Di luar negeri ini bisa mencapai ribuan dolar. Ya. Nah, tetapi di kita perkirakan kita sesuai dengan kita mempunyai tarif-tarif untuk masyarakat yang mampu, masyarakat, dan saya kira itu akan sesuai dengan kemampuan kita. Untuk yang dalam pengobatan yang teknik lain seperti sinar luar atau brachytherapy menggunakan sumber radioaktif itu juga akan lebih murah dengan Oke. Baik. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak, tapi pastikan Anda masih menyaksikan kami di ITEK Talk. Pak Muthalib, berarti iodium 125 ini brachytherapy ini sudah siap untuk dikomersilkan? Jadi kita sudah siap untuk memproduksi ini, tinggal scale up, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu nanti tentu bukan kita yang melakukan. Jadi kita akan menyerahkan teknologi ini ke mitra industri. Nah, kita sudah punya 2 mitra industri. Yang pertama PT Kimia Farma, nanti akan kita minta mereka yang melakukan ini di samping distribusi. Kedua juga mungkin PT Batan Teknologi. Jadi ini salah satu lah mungkin, atau dua-duanya yang bekerja sama. Jadi kita di Batan ini hanya sebagai pengembang teknologi yang berkaitan dengan produksi bahan radioaktif untuk dunia kesehatan. Jadi kita hanya ke situ. Dan nanti setelah paket teknologi ini sudah selesai, ya kita serahkan ke mitra industri. Biar mitra industri lah yang melakukan produksi komersial yang rutin dan juga distribusinya. Jadi kita hanya sampai bahwa teknologi ini bisa dipakai dengan uji coba tadi. Dan kedua, Batan sendiri sudah bisa menyusun paket teknologi yang siap ditransferkan ke mitra industri. Tapi ada kemungkinan nggak untuk mengajak bekerja sama rumah sakit lain selain Hasan Sadikin? Ya, jadi ini nanti kalau seandainya sudah sosialisasi oleh Hasan Sadikin ke seluruh rumah sakit, tentu yang memiliki fasilitas bagian radiologi. Nah, kalau seandainya permintaan mereka cukup tinggi, ya itu ya yang kita minta, mitra industri itulah yang berperan. Karena tidak mungkin lagi Batan harus melakukan pekerjaan rutin seperti itu. Dan kedua cari juga inovasi yang lain lagi. Ya, kita udah beralih ke yang lain. Ya ini kita tinggal, kita beralih ke yang lain. Memang itu yang selalu kita lakukan. Nah, kalau begitu, Dr. Setiawan, sosialisasinya sudah sampai sejauh mana ini sekarang? Untuk ini kita sudah melakukan koordinasi atau kan pendekatan atau bicara dengan pihak terkait seperti bagian bedah maupun terutama adalah untuk bedah urologi. Jadi kita sudah melakukan untuk kasus-kasus di Hasan Sadikin. Nah, jika ini memang sudah kita bisa membuat laporannya, hasilnya baru akan kita kembangkan lagi untuk yang lebih luas lagi untuk bersama-sama dengan rumah sakit lain kita sama-sama kembangkan. Oke, informasi yang saya dapatkan untuk melakukan penanaman ini, terapi ini, itu tidak memakan waktu yang lama ya dokter ya? Iya, betul. Oke, berapa lama sih kira-kira? Itu ada pembedahan juga dong berarti kan? Tidak. Tidak? Oh, tidak. Bisa diinjeksi tadi itu? Jadi dimasukkan dengan cara injeksi. Tapi injeksi tumpul. Artinya tidak mengandung, hanya mendorong. Jadi itu ada aplikator, lubang-lubang itu kita dorong masuk sampai pada tempat yang kita tentukan. Dan itu bergantung pada jumlah. Kalau memang banyak sekali ya kita mungkin memerlukan beberapa waktu. Tapi jika kita perlukan tidak terlalu jumlahnya banyak, ya itu singkat sekali. Jadi prinsipnya hanya memasukkan saja sumber radioaktif itu ke dalam tumornya kita dengan cara mendorong. Jadi tingkat kesulitannya itu akan ada pada saat terjadi pada saat prosesnya. Kemungkinan baru teman-teman. Oke, makanya tadi diperlukan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu begitu ya, supaya jangan sampai salah begitu ya. Oke, baik. Nah, harapan dan juga kalau menurut Pak Muthalib sebagai pengembang, dengan adanya temuan baru ini, apakah penyakit kanker ini sudah bisa diatasi dengan baik sampai ke lapisan masyarakat bawah, atau hanya mengharapkan bahwa yang selama ini berobat ke luar negeri nggak usah repot-repot lagi ke luar negeri gitu? Jadi memang Batan mengembangkan bahan-bahan radioaktif untuk kesehatan ini ya tujuan utamanya itu harus sampai ke lapisan bawah. Ini berkaitan dengan harga.
Nah, juga harapan berikutnya tentu dari sudut regulasi, perizinan. Karena ini suatu bahan kesehatan, tentu ada badan-badan seperti misalnya kalau untuk ini mungkin karena ini termasuk alat kesehatan, mungkin dari Dirjen Alat Kesehatan dan Pelayanan Farmasi, Depkes, yaitu kita minta kemudahan untuk perizinan. Dan kedua, karena ini mengandung bahan radioaktif, nah tentu perizinan dari Bapeten itu juga kita harapkan ada kemudahan. Dengan kedua kemudahan inilah yang mendorong ini percepatan penggunaan yang menyeluruh itu bisa kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Oke, baik. Dan dari Dr. Setiawan sendiri mewakili Rumah Sakit Hasan Sadikin yang saat ini menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang sedang mensosialisasikan terapi baru ini, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari temuan baru ini? Ya. Ini adalah sebenarnya di rumah sakit kita itu ada banyak metode-metode. Jadi radioterapi itu bisa melakukan radiasi eksternal maupun radiasi brachytherapy. Ini adalah salah satu cara dalam melakukan terapi radiasi. Dan ini akan sangat-sangat bermanfaat dan banyak sebagai alternatif untuk sebagai penyembuhan kanker. Jadi pada kanker-kanker yang stadium dini itu akan lebih baik karena faktor kesembuhannya juga akan besar. Jadi sebenarnya kanker sekarang itu sudah curable, dapat disembuhkan, hanya saja dalam keadaan yang dini. Dan ini pun ideal sekali maupun punya indikasi pada status yang dini, sehingga kita akan bisa melakukan penyinaran tepat pada tumornya dalam keadaan yang masih kecil, dan itu akan banyak sekali manfaatnya untuk pengobatan atau kesembuhan kanker. Jadi sebetulnya berarti terapi ini bisa dilakukan untuk hampir semua jenis kanker, stadium berapapun, tapi apabila sudah terdiagnosa stadium dini akan jauh lebih mudah dan lebih cepat mungkin penyembuhannya, begitu dokter ya? Sekali, ya. Oke, dibandingkan dengan yang sudah lanjut begitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali kalau begitu. Kita sudah mendapatkan satu informasi tambahan lagi ya, Smart People, mengenai brachytherapy ini. Dan kita tahu bahwa ternyata bahan radioaktif itu juga bisa berguna untuk kesehatan. Itu intinya juga yang ingin disampaikan oleh Batan ya. Selain juga untuk hal-hal yang lain begitu ya, Pak Muthalib ya. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Muthalib sudah berbagi dengan kita semua, dengan Smart People juga tentang temuan baru ini. Tentunya kita juga mengharapkan ada inovasi-inovasi baru lainnya dari teman-teman di Batan semuanya. Tentunya satu hal lagi yang juga perlu ditekankan bahwa bahan radioaktif itu bisa digunakan untuk alat kesehatan ya. Dan juga Dr. Setiawan, salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mudah-mudahan saja pensosialisasiannya tidak akan mengalami hambatan atau kendala apapun ya. Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini. Tentunya kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Dan cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT Lantai 24, saya Ririn Agustarini. Salam Iptek Talk.